Halo Ibu Bapak Guru hebat. Kembali lagi bersama saya Imades Darsana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. Pada video kali ini kita akan berlatih melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta antara rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Pak De. Ye, tumben. Kan kabar Pak De? Gimana kabarnya sekarang? Enggak nyantai dulu. Baik. Tumben masuk ke ruang BK, Bu. Enggak Pak De kabar. Sehat semua. Doang ya. Iya, sehat selalu, puji Tuhan ya. Mungkin tumben Pak De, apa yang bisa dibantu Pak De? Begini Bu Dewo, saya kan ngajar di kelas 10 kuliner 2. Kuliner 2, 10 Kuliner 2. kuliner. Santai aja ya. Oh Di ya. kuliner 2. Jadi beberapa hari ini saya lihat GB2-nya itu udah mulai agak malas. Ya kan? Dapat teori di kelas, ada beberapa anak yang ribut-ribut, tidak mau mendengarkan penjelasan dari saya. Kemudian dapat pelajaran praktek di lapangan, kadang-kadang dia tidak masuk. Kalau dia masuk ke lapangan, terlambat sering. Jadi itu permasalahan mungkin yang bisa saya sampaikan ke Bu Dewayu sebagai guru BK. Apa mungkin yang perlu, mungkin ada masukan dari Bu Dewayu untuk saya. Iya, terlambat. Ya, ada jarang masuk sekolah juga itu ya. Jadi di kelas 10 TB2 ya, 10 TB2. Nah, Pak D, di keterlambatan itu anak itu mungkin Pak D sudah menganalisa apa sih menjadi penyebab sebenarnya terlambat anak itu sekolah gitu. Ya. Mungkin yang saya dapat tangkap dari anak-anak sudah saya tanya beberapa kali, saya tanyakan terutama di waktu pelajar olahraga di lapangan. Kenapa sampai terlambat? Ada yang bilang tidak bisa bangun pagi, ada yang bilang Pak, saya mau ngantar ibu ke pasar, tidak ada sepeda motor, seperti itu. Kalau di lapangan, kemudian kalau di kelas memang sih ada beberapa yang terlambat, walaupun di kelas dapat teorinya agak siangan sedikit, tidak seperti di lapangan karena waktunya lebih banyak. Jadi kalau di kelas dapat teori, kadang-kadang saya menerangkan di depan, anak-anak ada yang ribut-ribut, kemudian sudah saya ingatkan, tolong anak perhatikan kalau bapak menerangkan di depan, kalau bapak memberikan teori, materi, kalau mencatat dengan baik. Anak-anak harus punya catatan, karena catatan itu penting, karena olahraga itu tidak akan ada perubahan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu akan sama materinya. Jadi kalau anak-anak tidak punya catatan, gimana anak-anak bisa nanti kalau misalnya ulangan. Jadi anak-anak harus mengikuti semua apa yang bapak ingatkan. Bapak tidak akan pernah merasa marah ke anak-anak. Sekarang anak-anak sendiri yang punya kemauan sekarang. Kalau anak ingin sukses, ikuti dengan baik. Saya sudah sering ngomong seperti itu. Ya, intinya sudah sering mengingatkan untuk kerajinan, kemudian keaktifan di kelas, supaya apa yang kita inginkan bersama itu terjadi, niat kedisiplinan. Nah, untuk itu tadi dibilang penyebabnya adalah kompleks ada banyak tadi alasan, ada alasannya mau jemput adik, kemudian terlambat bangun gitu ya. Sejauh ini mungkin Pak D sudah mengingatkan ke anak-anak gitu ya. Artinya mungkin sudah pula menyampaikan gimana disiplin waktu, bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi ya lebih sering-sering saja mengingatkan, karena anak-anak sekarang kan memang kalau tidak diingatkan memang agak sulit untuk mau paham. Ayo kita sama-sama bekerja sama sebagai guru, 8 jam kita di sekolah dapat mendidik, mengasuhnya, kemudian pula dapat bekerja sama dengan orang tuanya di rumah. Ingatkan Pak D juga selaku guru pendamping, guru
wali kelas ya, ayo kita sama-sama mengingatkan. Sudah luar biasa sekali Pak D untuk mengingatkan anak-anak. Nah untuk itu jadi setelah Pak D mengetahui sebab dari persoalan anak-anak tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan, untuk rencana kedepannya nanti Pak D apa yang Pak D akan lakukan di kelas tersebut untuk kembali anak-anak bisa disiplin waktu, bisa mengatur waktu, gimana rencana Pak D kedepannya? Ya. Begini, saya sih sudah ngomong ke anak-anak, mengingatkan ke anak-anak, karena pelajar olahraga kan dapat seminggu sekali. Seminggu Jadi sekali. minggu depan saya sudah rencanakan ke anak-anak, saya akan kumpulkan anak-anak sebelum nanti pelajaran dimulai. Kita akan bicarakan dulu dengan baik-baik apa penyebabnya kok anak-anak bisa seperti ini. Sekarang ini sudah semester 2, nanti akan kenaikan kelas sudah dekat. Belum terlambat ini. Yang penting anak-anak sekarang ada kemauan, ya nanti kita akan bicarakan minggu depan di lapangan atau nanti di kelas sebelum belajar dimulai, apa sih penyebabnya kok bisa anak-anak seperti ini, apakah anak-anak tidak suka dengan gurunya, guru mapelnya, atau mungkin memang anak-anak memang males gitu seperti ya. ini. Nantilah kita akan bicarakan secara baik-baik. Kita saling terbuka aja, anak-anak terbuka dengan guru juga terbuka dengan anak-anak. Jadi biar ini demi kebaikan anak-anak sendiri. Kalau anak-anak sukses, guru mana yang tidak senang dengan kesuksesan anak-anak? Kesuksesan ya, sama-sama ya. Jadi kita menginginkan anak-anak kita semua sukses kan gitu. Jadi itu perubahan itu terjadi pada diri sendiri sesungguhnya. Jadi rencana kedepannya Pak D akan lebih intens mengawasi anak-anak gitu. Nah itu kapan kira-kira akan dilaksanakan? Mungkin di bulan ini atau bulan depan supaya kita sama-sama yuk membuat teamwork yuk untuk kita sama-sama mengingatkan, lebih sering mengingatkan dan lebih sering mengingatkan, karena itu tugas kita ya, tanpa emosi, kita melayani dengan kasih di sini ya. Rencana kapan itu Pak D? Rencananya saya sudah kita akan ngomong ke anak-anak. Rencananya minggu depan kan dapat pelajaran lagi. Minggu depan masih bulan ini kan, masih bulan ini karena 1 bulan kita ketemu kan 4 kali kalau tidak libur itu. Tadi minggu depan kita sudah akan rencanakan untuk pertemuan sebelum pelajaran dimulai, kita bicarakan masalah ini ke anak-anak, kan juga nanti dari hasil masalah ini biar anak-anak juga menyampaikan ke orang tua, terutama anak-anak yang malas-malas, biar orang tuanya juga tahu. Dan kemudian nanti anak-anak pada waktu nanti anak-anak mendapat pelajaran olahraga, tidak ada yang nanti bilang di pelajaran olahraga sakit, kemudian nanti setelah Bapak cek ke kelas tahu ada di kelas. Itu yang sebenarnya yang Bapak tidak inginkan. Ini kalau memang anak-anak sakit, ya di pelajaran olahraga sakit, otomatis di pelajaran lain juga tidak bisa mengikuti. Jangan nanti anak-anak di pelajaran olahraganya sakit tapi di pelajaran lain bisa masuk, itu yang tidak Bapak inginkan. Mari kalau memang kita semua bisa masuk nanti sampai pelajaran selesai. Intinya sama-sama dalam belajar kita sehat, disiplin waktu sehat. Artinya seperti pepatah mengatakan ya, mensana in kafurusana, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang sehat. Nah, itulah ayo kita kerjasama dengan tim guru-guru. Nanti kita minggu depan tim kita akan sudah bisa bergerak untuk satu visi misi dengan guru baik, anak baik, guru disiplin, siswa juga disiplin. Jadi guru berawal dari guru dulu, kita menunjukkan yuk, kita sama-sama menunjukkan ya apa yang menjadi aturan kita di dalam ya kita ikuti, sehingga anak-anak memfokuskan gurunya disiplin baik, jadi role model yang luar biasa gitu ya Pak D ya. Ayo kita sama-sama. Nanti Bu Dewo nanti saya minta nanti setelah nanti saya bicarakan ke anak-anak ini, yang mudah-mudahan anak-anak bisa paham semuanya kan gitu. Nanti tolong nanti Bu Dewo nanti datang sekali ke kelas JB2 nanti untuk mengingatkan bahwa bilang nanti saya sudah datang ke Mika menghadap ke Ibu Dewayu. Nanti saya disuruh juga datang ke kelas untuk menyampaikan beberapa hal tentang kedisiplinan di JB2-nya. JB2. Siap Pak D. Terima kasih. Nanti kedepannya kita akan selalu seperti ini sharingnya Pak D ya. Demikian percakapan proses coaching dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dari SMK Pariwisata Triatma Jaya Badung. Nah, pada percakapan tersebut, Coach sudah berhasil menjadi seorang pendengar yang baik,
Demikian juga Kuci sudah bisa mengutarakan permasalahan yang ia hadapi. Nah, di sini Coach sudah bisa menggali informasi atau menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Jika kita lihat dari alur Tirta, Coach sudah bisa menggali apa tujuan dari percakapan tersebut, yang mana tujuan percakapan tersebut adalah membahas terkait dengan siswa-siswi yang tidak fokus atau tidak rajin dalam kegiatan belajar. Alur Tirta yang kedua itu adalah identifikasi. Nah, di sini Coach sudah bisa menggali atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Yang mana Kuci punya permasalahan bahwa di pelajaran beliau banyak atau beberapa siswa tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Tahapan ketiga dalam alur Tirta itu adalah rencana aksi. Nah, di sini Coach sudah mengarahkan apa yang harus dilakukan, dan demikian juga Kuci sudah memberikan penjelasan. Nah, tahapan alur Tirta yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, di sini Kuci sudah menyampaikan komitmen untuk melaksanakan apa yang ia rencanakan. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di SMK Pariwisata Triatmajaya Badung bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat ataupun ke murid-murid. Sekian, terima kasih.